Eropa pas dia pura-pura pas dia tanya tentang Eropa, nanti pas dia datang pura-pura gimana dia seneng mau berangkat ke Eropa gitu ya. Ya ada Kurang 5 menit aja. berarti kurang. Seneng. Bunda Ibu terima kasih. Aku sih harapannya semoga bisa melewati hari-hari ke depan, dia tumbuh besar, bisa menghantarkan dia jadi seseorang yang sukses gitu ya. Oh ini setia orangnya, setia banget, mirip sama bapaknya. Mukanya langsung bersinar. Gimana? Senangnya ada senang, ada sedihnya, ada Galaunya. galaunya. Udah itu. Tapi udah nggak sedih, udah dateng kan? Beda kan mukanya sama semangat. Awal sampai menjelang menit ke-20 itu Asanti masih santai, benar-benar rileks, tidak ada sebuah katakanlah gestur atau ekspresi wajah yang tidak sinkron. Di menit ke-20 itu ada sebuah gestur yang menarik bagi saya karena ketika dia menyampaikan bahwa ini anak-anak kalau harus ketemu sendiri, yang dia ngobrol dengan Mas Anang. Itu yang terjadi adalah beberapa kali Asanti melakukan sebuah gerakan yang tadinya tidak ada sebelumnya, yaitu benerin rambut, terus dia juga megang, sempat sebelumnya di menit ke-17 itu dia 17-18 gitu, dia megang gelangnya. Kita sebut ini sebagai grooming gesture. Grooming gesture itu apa? Grooming gesture itu adalah penanda stres. Jadi ketika dia menyampaikan kata-kata itu, sebetulnya ada sesuatu yang di balik itu yang cukup berat buat dia, beban untuk dia ucapkan, dan dia berhati-hati. Ya, analisa saya adalah bahwa pas di bagian harus anak-anak menyelesaikan sendiri, dia masih menyimpan kekhawatiran sebetulnya, dan juga berhati-hati kata-katanya jangan sampai salah lagi, jadi ribut lagi nih. Ketika bicara mengenai damai nggak damai, Asanti bisa detach itu lepas, bahwa ini bukan urusan dia, ini urusan anak-anaknya dia yang sudah dewasa. Ini anak-anak saya, dia ngomong gitu, ini anak-anak saya gitu, ya. Bener diakui bahwa ini anak gitu, tetapi bahwa anak-anak urusan sama ibunya itu, sekali lagi, itu memang bagaimana caranya Aurel dan Azril itu dewasa. Jadi buat saya
Ashanti tidak bisa dikaitkan dengan damai beneran atau nggak beneran karena dia tidak pernah ada masalah dari awal. Yang ada masalah Aurel sama Azriel. Dengar nomor perkara 1244 garis miring perdata titik G 2020 PAJS nomor perkara oleh istrinya itu adalah Sherin Taria binti Haji Sudirman, sedangkan tergugat Zumi Zola bin Haji Zulkifli Nurdin. Gugatan masuk tertanggal 26 bulan Maret 2020. Nah, kemudian penetapan majelis hakim langsung pada hari itu juga tanggal 26 bulan Maret 2020 oleh majelis hakim mulai disidangkan tanggal 17 bulan 6 bulan Juni 2020. Kenapa? Karena hari itu terpotong adanya COVID-19 sehingga persidangan di waktu itu ditunda dan baru dilanjutkan kembali pada tanggal 17 bulan 6 2020. Kalau alasan dari gugatan istrinya di sini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Penggugat itu adalah istri Sherin, tergugat itu adalah Zumi Zola. Yang kedua, kurang perhatian dari pihak tergugat kepada penggugat. Cekcoknya ini tidak dijelaskan di sini sejak kapan-kapannya, cuman hanya itu saja bahwasanya gugatan itu diajukan karena ada perselisihan dan pertengkaran. Kalau ekonomi tidak ada disebutkan, hanya tidak ada perhatian atau kurang perhatian. Mungkin saja kurang perhatian itu karena kondisi dari tergugat seperti itu ya. Di dalam gugatan ini tidak dicantumkan tentang gugatan hak asuh anak dan harta gono kini. Jadi hanya gugatan cerai saja. Biasanya kalau untuk tuntutan nafkah itu di dalam rekonvensi. Di dalam nanti diganti ya. Di dalam gugatan balik. Oleh karenanya mengenai nafkah hadonah pun oleh pihak penggugat di dalam gugatan ini tidak disebutkan dan tidak dituntut. Lagi dikit lagi. Cukup. Ya cukup. Ini bos. Satu, dua. Ini sampai. Zero. Bisa. Sudah 6 hari sebelumnya sakit di rumah. Pertama karena keluhan ada bisul ya di pahanya. Kami kira cuma seringan itu. Ternyata kondisinya semakin lemah karena sulit makan, lalu kami bawa ke rumah sakit. Almarhum memang nggak terlalu suka datang ke dokter atau ke rumah sakit ya, apalagi rumah sakit ya. Kalau ke dokter masih lumayan. Setelah didiagnosa ternyata kadar gula dalam tubuhnya memang gula darah dalam tubuhnya itu tinggi sekali, makanya langsung masuk ICU. Dan setelah di ICU memang didiagnosa memang tidak ada infeksi apa seperti COVID-19 itu nggak ada. Yang ada adalah infeksi yang terjadi karena luka di bagian
tubuhnya ya, bagian bawah tubuhnya. Dan luka itu menjadi sulit sembuh, menjadi infeksi karena ada gula, gula darah yang tinggi ya, dan demikian juga sebaliknya. Jadi gula darah tinggi karena ada lukanya juga, jadi sedikit ini ada macam komplikasi gitu. Coba tangani alat juga, tapi ya meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan, obat-obatan, Tuhan berkehendak lain. Tuhan mau panggil ibu saya hari ini, dan saya dan keluarga saya, adik kakak saya, seluruh saudara-saudara juga harus mengikhlaskannya. Ibu saya nggak punya riwayat apa yang serius gitu. Selama ini nggak pernah ada keluhan kesehatan. Relatif sangat energetik, sangat sehat, sangat baik keadaan. Perpisahan Kalina sama Insan Nasarudin itu betul. Mereka sudah pisah rumah dan sudah lebih kurang 2 minggu yang lalu. Alasannya saya nggak tahu kalau soal alasan. Mereka sih saya lihat sebetulnya baik-baik aja, dan mereka pisah juga secara baik-baik, nggak ada keributan apa-apa. Bahkan sampai hari ini komunikasinya juga masih baik. Insan dengan Kalina masih terus komunikasi. Saya nggak tahu kalau soal siapa yang minta duluan, cuma tiba-tiba udah pisah rumah aja. 2 minggu yang lalu mereka sudah pisah rumah. Kakaknya sudah coba bicarakan dengan insannya sendiri, dan ya kita lihatlah nanti, mungkin sekarang mereka masih sama-sama berpikir dulu ya. Saya berdoa supaya ya, saya juga minta rekan-rekan wartawan juga dukung dalam doa supaya kalau bisa mereka bersatu lagi lah. Nggak ada ngomong apa-apa, cuma tiba-tiba udah pisah. Terus saya lihat bahwa dia sudah nggak di rumah Kalina lagi, sudah lebih banyak di Cibubur. Saya juga nggak mau banyak bertanya ya urusan rumah tangga mereka, jadi saya nggak mau ikut campur. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.